Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pembacaan buku Titik Temu Wahabi NU, buah karya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Pada video sebelumnya, saya telah membacakan yakni bab pertama Muqaddimah sampai halaman 17. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan bab kedua dari buku ini. Bab kedua dari buku ini yakni dengan judul Mengenal Wahabi. Secara kebahasaan, Wahabi merupakan kata yang dihubungkan kepada Abdul Wahhab, nama ayahanda Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam buku ini, yang dimaksud dengan Wahabi adalah paham keagamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Jazirah Arab atau Kerajaan Saudi Arabia, yang hidup pada rentang tahun 1115 sampai 1206 Hijriah. Pemahaman tersebut merupakan ajaran keagamaan yang menggabungkan antara metode Salafi dalam bidang akidah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam bidang fikih. Kalangan orientalis tempo dulu menggunakan istilah Wahabiyah, Wahabi atau Wahabiyun dalam buku-buku, artikel-artikel mereka untuk menunjukkan pada gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kalangan yang mengikutinya. Sebagian orientalis mengakui bahwa penamaan ini berasal dari lawan-lawan Wahabi, karena sebenarnya para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menggunakan istilah ini. Dalam hal ini, D.S. Margoliouth berkata, penamaan Wahabiyah dilontarkan oleh kalangan orang yang menentangnya semasa pendirinya masih hidup. Bangsa Eropa tetap menggunakan istilah ini. Para pengikut Wahabi sendiri di Jazirah Arab tidak menggunakannya. Mereka menyebut diri mereka dengan nama Al-Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Kaum orientalis yang menggunakan istilah Wahabiyah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang menggunakan kata ini untuk mengadopsi pemikiran yang mengarah pada penghinaan dakwah Islam. Kedua, mereka yang menggunakannya karena melihat bahwa istilah tersebut lebih mengena dibanding istilah lainnya. Kelompok kedua ini menjelaskan bahwa penggunaan istilah tersebut bukan untuk tujuan pelecehan atau penghinaan. Kendati banyak ragam perbedaan dan silang pendapat seputar istilah ini, kenyataannya bahwa istilah Wahabiyah telah populer di dunia Islam. Apabila istilah ini dikatakan pada seorang muslim, maka ia langsung mengerti bahwa yang dimaksud adalah paham keagamaan yang dinisbatkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ia tidak mengenal istilah lainnya seperti Al-Muwahhidun. Berdasarkan popularitas ini, dalam buku ini kami menggunakan istilah Wahabi untuk mempermudah kaum muslimin dalam memahami maksudnya. Bentuk kemuliaan. Apabila istilah ini dipakai oleh para penentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai pelecehan dan penghinaan untuk menjauhkan kaum muslimin dari dakwah ini, maka kami justru berharap
pada akhirnya istilah ini menjadi bentuk kemuliaan. Karena salah seorang muazin Masjid Istiqlal Jakarta menyampaikan kepada kami bahwa ada seseorang yang berkata kepadanya bahwa imam besar Masjid Istiqlal adalah seorang Wahabi. Kami pun menanyakan kepadanya, dari mana ia tahu bahwa kami seorang Wahabi? Muazin itu menjawab bahwa menurut orang tersebut, imam besar Masjid Istiqlal saat menyampaikan ceramahnya selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kami pun ingat perkataan Imam Syafi'i ketika dituduh sebagai Rafidhah atau Syiah karena mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, seandainya Rafidhah itu artinya mencintai keluarga Muhammad, maka manusia dan jin agar menyaksikan bahwa aku adalah Rafidhah. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i dihimpun oleh Nu'aim Zarzur. Kami pun berkata pada muazin tadi, alhamdulillah, apabila berpedoman kepada Al-Quran dan hadis itu disebut Wahabi, maka manusia dan jin agar menyaksikan bahwa kami adalah Wahabi. Pernyataan ini serupa dengan istilah kitab kuning. Awalnya istilah ini sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan yang dilontarkan oleh lawan-lawan ulama. Mereka mengejek dengan mengatakan apa yang diketahui oleh para ulama tentang urusan negara, sementara mereka tidak membaca kecuali kitab-kitab kuning saja. Namun sekarang justru istilah ini menjadi bentuk kemuliaan. Ketika ada yang berfatwa dalam masalah agama, masyarakat langsung berkomentar, bagaimana mungkin orang ini berfatwa, sementara membaca kitab kuning saja ia tidak bisa? Sekian.